Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Santoso dengan NIM A510200035 dari Prodi PGSD Universitas Negeri Surakarta. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai model-model penelitian dan pengembangan R&D dengan model Azure. Saya merupakan kelas dari 4G mata kuliah penelitian pendidikan. Baik, langsung saja kepada materi pada pertemuan kali ini, yaitu model Azure. Model Azure merupakan model yang lahir berdasarkan asumsi Gagne pada tahun 1985 yang menyatakan bahwa proses belajar mengajar itu melalui beberapa tahap yang disebut event of instruction. Untuk itu, pembelajaran yang telah didesain dengan baik dimulai dengan membangkitkan minat siswa yang kemudian disusul dengan menyajikan materi baru, melibatkan umpan balik siswa atau feedback, mengukur pemahaman mereka atau assessment, dan diteruskan ke aktivitas berikutnya. Perkembangan selanjutnya adalah bentuk dan wujud model Azure kemudian dicetuskan oleh Heinrich dan kawan-kawan pada tahun 1980. Untuk model Azure sendiri merupakan pedoman langkah-langkah perencanaan untuk memilih dan memanfaatkan media. Model ini melibatkan antara peserta didik, materi, dan bentuk media. Menurut pribadi sendiri, model Azure merupakan model desain sistem pembelajaran yang mendesain aktivitas pembelajaran yang bersifat individual maupun klasikal. Untuk karakteristik dari model Azure ini, walaupun berorientasi kegiatan pembelajaran, model ini tidak menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. Strategi pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaat media, metode, bahan ajar, serta peran peserta didik di kelas. Untuk model Azure sendiri sangat membantu dalam merancang program dengan menggunakan berbagai jenis media. Untuk selanjutnya, ini ada ilustrasi langkah-langkah model pengembangan Azure. Nah, pada model Azure menggunakan tahap demi tahap untuk membuat perancangan pembelajaran yang dapat dilihat dari nama model tersebut, yaitu Azure. Menurut Slamdino pada tahun 2007, A yang berarti A, Analyze, Learners, dan S berarti State, Standard, and Objects, dan S yang kedua berarti Selects atau strategi, teknologi, media, and material, and lalu selanjutnya U berarti Utilities atau teknologi, media, and materials, R berarti Require, learning, participation, and E berarti evaluate and revise, yang disingkat menjadi Azure. Sesuai dengan namanya, langkah-langkah dalam desain model Azure ini terdiri dari 6 langkah. Nah, berikut ini saya akan memaparkan langkah-langkah dari model Azure sendiri. Yang pertama ada analyze, learn, karakteristik atau analisis peserta didik. Pertama, dalam merencanakan pembelajaran adalah mengidentifikasi, menganalisis karakteristik peserta didik yang terbukti terkait dengan hasil belajar. Analisis pelajar meliputi 3 faktor kunci dari diri pelajar yang meliputi yang pertama, karakteristik umum pelajar,
Lalu yang kedua, kompetensi masuk khusus yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap tempat tentang topik. Dan yang terakhir yaitu gaya belajar. Setelah menganalisis aspek-aspek di atas, guru harus melakukan asesmen atau mengukur untuk mengetahui perilaku tingkat perkembangan anak. Asesmen ini memiliki beberapa manfaat, yaitu mendukung belajar anak, mengidentifikasi anak apakah berkembang dengan normal atau memiliki kebutuhan khusus, mengevaluasi program pembelajaran, memonitor kebutuhan anak sebagai wujud tanggung jawab guru. Untuk itu, pengukuran sangat penting dalam analisis karakteristik siswa. Setelah guru dapat menganalisis karakteristik siswa, maka guru dapat menyiapkan metode, media, bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Lalu untuk tahap yang kedua, yaitu Stage Performance Objective atau menentukan tujuan. Dalam tahap ini menyatakan bahwa standar dan tujuan pembelajaran harus spesifik. Dalam merumuskan tujuan dan standar pembelajaran perlu memperhatikan dasar dari strategi, media, dan pemilihan media yang tepat. Yaitu yang pertama, pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran yang berbasis A, B, C, D. Yang terakhir, tujuan pembelajaran dan perbedaan individu. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Tujuan ini juga mengarah pada evaluasi dan hasil belajar siswa. Pada tahap yang ketiga, yaitu Select Methods, Media, and Materials. Memilih metode, media, dan bahan baca. Sekarang, membangun jembatan adalah strategi media pembelajaran yang sesuai dan materi untuk mencapai tujuan. Lalu, untuk langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif adalah yang pertama, memilih strategi pembelajaran. Lalu yang kedua, memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar. Lalu pada tahap yang keempat, yaitu utilize materials atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses ini. Jika siswa aktif dalam proses pembelajaran, akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Sehingga dalam langkah ini terdapat proses 5P. Yang pertama, pertinjauan teknologi, media, dan materi, yaitu preview the technology, media, and materials. Yang kedua, mempersiapkan teknologi, media, dan material. Prepare the technology, media, and material. Lalu yang ketiga, persiapkan lingkungan atau prepare the environments. Yang keempat, persiapan siswa, prepare the learners. Yang terakhir, memberikan pengalaman belajar atau provide the learning experience. Nah, untuk tahap yang kelima, yaitu requires learn participation atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam tahap ini, pengajaran harus membutuhkan keterlibatan mental aktif siswa. Nah, untuk agar pembelajaran semakin aktif, maka sediakan aktivitas yang memungkinkan mereka mempraktekkan pengetahuan atau keterampilan baru dan menerima umpan balik atas upaya mereka sebelum dinilai secara formal.
Latihan mungkin melibatkan pemeriksaan diri, baik diri siswa, lalu instruksi dengan membantu komputer, aktivitas internet, atau latihan kelompok. Umpan balik dapat datang dari guru, komputer, siswa lain, atau evaluasi diri. Lalu tahap yang keenam yaitu evaluate and revisi. Evaluasi dan revisi. Nah, pada tahap yang terakhir ini, setelah melaksanakan pembelajaran, evaluasi dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Maka perlu diadakannya evaluasi. Penilaian ini tidak hanya menguji sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga menguji keseluruhan proses pembelajaran dan dampak penggunaan teknologi dan media. Jika ada perbedaan antara tujuan pembelajaran dan hasil siswa, perbaikan rencana pembelajaran untuk menangani bidang yang menjadi perhatian. Nah, itu tadi adalah keenam tahap dari model Assure. Yang selanjutnya adalah perbedaan paling menonjol dari model yang lain. Perbedaan yang paling menonjol dari model Assure dengan model yang lainnya yaitu pada model Assure terdapat langkah-langkah yang merekomendasikan untuk memilih media pembelajaran. Sedangkan di model lain tidak secara eksplisit memilih media dilakukan. Di model Assure ini, lebih banyak komponen dibandingkan dengan model materi ajar. Pada model ini, pendidik atau guru harus menyiratkan dalam menyampaikan materi dan mengelola kegiatan kelas. Model ini diterapkan sendiri oleh guru, tetapi dalam model ini tidak mencakup sesuatu mata pelajaran tertentu dan komponen relatif banyak. Namun, tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Nah, yang lain nih, berikutnya ini adalah perbedaan paling menonjol dari model AD dan model 4D. Untuk model AD sendiri, jika di model ini terdapat kelebihan perbedaannya, yaitu model ini sangatlah sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Tetapi pada tahap analisis memerlukan waktu yang lama. Yang berikutnya yaitu model 4D. Perbedaan di model ini yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Uraiannya di dalamnya tampak lebih jelas, lengkap, dan sistematis. Tetapi, tidak ada kejelasan mana yang harus didahulukan antara analisis konsep dan analisis tugas. Untuk model DBR atau Design Based Research atau desain berbasis penelitian, pada model ini yaitu perbedaannya fokus pada keputusan desain dan perubahan dalam desain. Jadi, model ini untuk merencanakan dan mengimplementasikan inovasi yang menekankan pendekatan literatif untuk merancang dengan keterlibatan kerjasama yang berkelanjutan dengan praktisi. Yang terakhir, model Plum merupakan perbedaan di model ini yaitu model dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli, sehingga memiliki nilai validasi tinggi, mendorong proses inovasi, model yang tiada henti, penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis, namun juga memerlukan waktu yang relatif panjang dikarenakan prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Nah, itu tadi adalah perbedaan paling menonjol dari model-model yang telah saya sebutkan tadi. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa sumber. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan materi model Assure. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.